Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan masuk di dalam saat teduh bersama dengan Tuhan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara mungkin mengalami banyak masalah, terus saya berulang mengingatkan, selalu ada alasan untuk bersyukur. Setidaknya bersyukurlah, karena Yesus telah mati mengampuni dosa kita. Dia mati bagi kita, Dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita, bahkan ketika kita dalam posisi keadaan masih berdosa. Dia sudah relakan dirinya bagi kita. Puji Tuhan, kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan Dia, Yesus mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Puji Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup.
bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih
Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Sebab benar-benar Engkaulah yang menjadi kebanggaan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini kembali kami boleh belajar setia tekun bersaat teduh.
Kiranya Kau akan mengurapi kami lebih jauh dan membawa kami dalam indahnya hadirat-Mu setiap kali kami bersaat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentangkan firman-Mu bagi kami, buat kami mengerti, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang mari kita akan bersama-sama masuk dalam pembacaan Alkitab kita ya. Kita sudah sampai pada kitab Roma pasal yang kelima. Puji Tuhan, Roma pasal yang kelima. Kitab Roma ini isinya pengajaran ya tentang tentang keselamatan ya, lebih banyak tentang keselamatan iman dan lain-lain. Pada waktu yang lalu kita sudah melihat tentang bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia lewat iman dalam Yesus ya. Kemudian dalam pasal yang keempat menjawab pertanyaan yang mungkin muncul tentang Abraham. Bagaimana dengan Abraham, nabi-nabi mungkin ya, yang hidup pada zaman sebelum Yesus ada. Mereka diselamatkan berdasarkan hukum Taurat, atau Yesus belum lahir ya. Dalam arti Yesus sudah ada ya, tapi belum lahir, itu maksud saya ya. Waktu itu kan Yesus belum lahir. Ya, bagaimana? Nah, itu dijawab dalam pasal yang keempat ya, tentang bagaimana Abraham juga diselamatkan sebenarnya berdasarkan kasih karunia. Karena kebenarannya tidak sempurna ya, tidak ada manusia yang kebenarannya sempurna. Sekarang pasal 5. Semoga saya bisa membantu saudara memahami ya kitab Roma ini. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.
Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saya tidak panjang-panjang, saya hanya ingin kita melihat bersama. Ayat 6 itu luar biasa banget itu ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka ya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Jadi kalau kita baik gitu ya, mungkin ada orang yang berani mati karena hutang budi terhadap kita. Tapi untuk orang benar belum tentu. Karena mungkin orang itu tidak hutang budi pada kita, tapi kita benar sebenarnya, misalnya dalam satu perkara. Ya, tetapi lebih luar biasa lagi Yesus. Kita ini tidak benar, kita ini tidak baik, tetapi dia berani mati untuk kita ya. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow ya. Saya tidak tahu seberapa saudara mampu memaknai ini. Kalau saya memaknai ini sebagai sesuatu yang wow banget, sesuatu yang luar biasa. Karena saya paham dosa saya banyak ya. Kalau dia mau mati buat saya, itu wow banget karena saya dosanya banyak ya. Dan saya rasa tidak ada sesuatu apapun yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Toh semuanya dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita membaca ayat ini, saya rasa cukup jelas ya betapa besar kasih-Nya kepada kita. Dia benar-benar, kita Roma mengemukakan bahwa keselamatan kita karena kasih karunia Allah. Dan lewat memahami keselamatan berdasarkan kasih karunia oleh iman ini, di sana kita melihat besarnya kasih Allah atas diri kita yang berdosa ya. Bukan atas usaha kita selamat, tapi karena kasih karunia-Nya. Dan itu menunjukkan benar-benar betapa dahsyatnya kasih-Nya dalam hidup kita ya. Semoga Bapak Ibu bisa menyelami indahnya kasih Allah ini. Karena ingat, hidup di dunia ini sementara. Someday kita akan bertemu di dalam kekekalan. Semoga kita bertemu dalam kekekalan di surga. Amin ya. Puji Tuhan. Kita akan datang bersama kepada Tuhan. Tuhan baik banget ya. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita baca bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Oleh kasih-Mu Kau mau mati bagi kami. Bahkan ketika kami masih penuh dengan dosa. Bahkan ketika kami masih penuh dengan kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau sering kali kami melupakan hal ini, sehingga kami menghabiskan waktu dengan bersungut-sungut. Ajar kami untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan bersyukur secara manusia, secara dunia, tapi sebenarnya ada alasan bersyukur bagi kami, yaitu kasih-Mu yang lebih dari cukup bagi kami. You are more than enough.
for me, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan sekarang berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Kita terus doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Tolong jangan jemu-jemu dalam berdoa ya. Saya ajak kita untuk berlatih berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk sesama kita, untuk kepentingan orang lain. Puji Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk sahabat dan saudara kami seiman di seluruh dunia yang menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka pegang. Tuhan, kuatkan mereka kiranya. Dan kalau boleh Tuhan, tolong belas kasihan-Mu, lepaskan mereka dari segala siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Dan untuk bangsa negara kami Indonesia, kami juga tidak jemu-jemu berdoa. Ampuni Tuhan kesalahan, dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni bangsa kami Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan kemenangan atas pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah bangsa negara kami. Berikan damai-Mu. Berikan pertolongan dalam perekonomian, kesejahteraan. Hari-hari ini banyak orang yang susah makan. Tuhan tolong kiranya. Bahkan Tuhan tolong kiranya agar banyak jiwa boleh bertobat dan diselamatkan di Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami. Kami berdoa buat keselamatan jiwa bangsa kami. Tuhan tolong kiranya bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, penginjil, gembala guru, maupun hamba-Mu, dan juga semua orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikanlah kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani-Mu. Tolong cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan oleh kasih karunia-Mu, Tuhan memberikan kami kemampuan yang lebih lagi untuk lebih efektif di dalam melayani Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan berkati kiranya kehidupan mereka, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka rohani dan jasmani. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan keluarga mereka. Berkati juga komunitas mereka, jauhkan dari komunitas yang buruk. Berikanlah pergaulan yang baik, sehingga anak-anak-Mu ini boleh dibawa semakin dekat dan semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang hari-hari ini sakit Tuhan, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Orang-orang yang didoakan oleh para sahabat saat teduh ini, atau mungkin sahabat-sahabat saat teduh yang hari ini ada yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu Tuhan menyembuhkan, menolong mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap orang yang di dalam masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Kau ampuni Tuhan, Kau tunjukkan kesalahan kami, dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Tapi kalau Tuhan, masalah-masalah ini membawa suatu kebaikan nantinya dalam hidup kami juga, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan dalam setiap masalah yang kami hadapi.
Kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, untuk segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa darah-Mu menguasai kami. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian menaikkan doa permohonan pribadinya ya. Silakan, kita akan berdoa masing-masing. Haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.